Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu malam ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 yang kita hormati, Forkopimda Provinsi Bengkulu yang wakil yang kita hormati, ada Ibu Destinta DPD RI Dapil Bengkulu yang kami hormati, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu didampingi oleh Kabak TU dan ada Pak Kemenak Kota. Saya pernah komen di Instagramnya Kemenak Kota pas acara di Tengah Padang itu, aduh galau foto orang, cuma foto aku tuh lagi ada. Para pimpinan perbankan baik BUMN maupun Bank Bengkulu yang kita bangga, yang hormati, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kota yang kami hormati, Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu yang kami hormati, Ketua NU Cabang Kota yang kami hormati, Ketua Masjid Raya Baitul Izzah yang baru dikukuhkan yang kita hormati, Bapak Ibu para pejabat, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang lahir sungsang, rata-rata kita lahir tuh kepala duluan baru kaki. Maknanya agar kita berpikir dulu baru melangkah. Sama dengan ceramah ini. Mungkin saya sekitar 15 menit, karena mungkin ada yang belum makan. Itu sabar saja. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai makhluk yang telah dibekali Al-Quran, kita harus yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama, Al-Quran cetakan manapun yang Bapak Ibu buka, itu ketemunya setiap suratnya diawali Bismillahirrahmanirrahim, kecuali At-Taubah. Bismillah itu kan Allah. Setelah Allah kan banyak Asmaul Husna yang lain. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa tidak Bismillahil-Malikul Quddus? Kenapa tidak Bismillahil-Ahya wal Mamad? Kenapa tidak Bismillahil Azizil Ghaffar dan banyak yang lainnya? Itu menunjukkan bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Karena itu kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabas salata wasayyi'ah. Allah buat rumusan bahasa sekarangnya itu
kira-kira SOP, standar operasional prosedurnya terkait dengan pahala, terkait dengan dosa. Ada kata basanata, ada kata sayyi'ah. Yang tujuan Allah SOP hasanah, ujungnya ke surga. SOP sayyi'ah, berkenaan dengan azab dan dosa, ujungnya ke neraka. Kemudian orang kalau hamba bil hasanatinnya yang tinggi, siapapun kita, kebaikan itu hendaknya dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Misal malam ini kita berniat, ya Allah, aku berniat setiap Ramadan aku pengen tarawih. Umur kita ini kan dibatasi, Pak. Tahu-tahu umur kita baru 70. Nah, di dalam kubur dengan niat seperti itu tadi, kita ngomong ke Allah, ya Allah, aku lah mati, gak pacak lagi aku tarawih, tapi aku niat, insya Allah sepanjang belum kiamat, setiap Ramadan niat itu terwujud atau tidaknya sudah tercatat satu kebaikan bagi kita. Lain sisi, kita berniat yang buruk, balik dari sini kelak, singgah di rumah jando itu, sambil nanya kabar, kira-kira minta jatah. Tahu-tahu orang rumah nelpon, balik cepat ya, gas nih habis. Urung singgah, itu sudah diniatkan, tidak jadi singgah karena nak beli gas baru astagfirullahaladzim. Apa dia niatnya tadi? Itu bukan zero, Bapak Ibu. Gagalnya berbuat jahat itu dicatat satu kebaikan. Ini belum ceramah, Bapak Ibu. Mari kita bersyukur Allah yang telah melimpahkan rahmatnya yang demikian besar kepada kita, luar biasa. Saya pernah menyaksikan di sosial media Mufti Saudi dalam satu acara stasiun televisi itu menangis menjawab pertanyaan via email dari jamaah. Salah satu jamaah dari Somalia bertanya, Tuan Syekh, apa hukumnya kalau puasa tidak berbuka, tidak bersahur? Karena tidak ada makanan yang untuk dimakan untuk buka dan sahur. Syekh ini langsung menutup mukanya dan beberapa menit terjeda acara, dia menangis, betul-betul menangis. Bayangkanlah orang berpuasa sampai waktu berbuka hanya minum beberapa teguk air, tidak ada yang bisa dimakan. Saat sahur juga demikian. Apa hukumnya? Sebab dalam Islam puasa wisol itu haram. Batas maghrib harus berbuka. Tidak boleh nyambung dari maghrib puasa lagi sampai ke subuh. Nekito di atas meja itu ada es buah, ada teh es, ada air hangat, ada air es, ada kolang kaling, ada kolak, ada bakwan, ada resoles, ada buah-buahan. Itu. Bahasa Jepang cetai gila kencang.
Tidak tahu makin mana dipegang. Luar biasa kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Ustadz Yul Kamra mengatakan tadi, malam ini sudah malam ke-17, tidak terasa bagi yang tidak berpuasa, itu betul. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ceramahnya, masih pembukaan. 10 tahun saya tidak pernah naik mimbar. Malamnya kita penci sejak periode ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, kita tidak lagi bicara malam ini tentang Al-Quran diturunkan 2 kali dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke baginda Nabi. Tahu kan Baitul Izzah? Tegalau, tidak tahu, kita duduk di sini. Kita tidak lagi berbicara Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan, lamanya 23 tahun. Kita tidak lagi berbicara tentang Al-Quran 30 juz, 114 surat. Enggak. Yang ingin kita bicarakan, apa yang bisa kita lakukan atas mukjizat yang begitu besar ini. Tidak ada aturan di dunia ini yang lebih hebat daripada Al-Quran. Wa in kuntum, andai kata kamu ragu-ragu dengan Al-Quran, mimma nazzalna ala abdina faktu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ragu-ragu dengan Al-Quran, buat aturan, buat seayat, sesurat, semisal Al-Quran, ajak jin belis. Tidak ada yang sanggup saya sekarang. Yang ketiga, masih pembukaan, terpilihnya Helmi Mi'an itu perlu dukungan dari kita semua. Urusan Bapak Ibu selama ini terang-terangan ke Rohidin itu urusan Helmi Hasan, menonjol setelah ini nanti atau tetap memakai. Tidak ada urusan itu. Urusan kita dinonjolkan atau tidak, tetap bekerja. Sebab hidup di dunia ini pilihan, Pak. Tidak mau dinonjolkan, ajukan surat undur diri untuk pensiun dini. Selesai urusan. Urusan kita urusan akhirat, Pak. Urusan dunia ini pilihan. Tidak betah kita pegawai negeri, boleh kita swasta. Saya juga dipecat oleh Kementerian Agama atas usulan Profesor Sirajuddin. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kita khawatir. Ini kita cemas macam mana kalau tidak lagi, tidak usah. Janji Helmi Mi'an bantu rakyat. Nah ini yang kita bantu, bukan bantu doa, tapi bantu juga untuk bagaimana membantu rakyat ini, karena memang ruas jalan provinsi itu banyak yang rusak. Saya posting kejadian di Kepayang itu 2 kali, Pak. Itu dari satu desa bawa jenazah tuh pakai gedebong pisang, Pak. Sebelah kiri jenazah, sebelah kanannya batang pisang. Itu dari dusun sampai kira-kira 13 km. Tidak ada solusinya kecuali dengan diojek pakai motor demikian. Itu kondisinya. Zaman Helmi Mi'an jangan terulang lagi bawa jenazah diojek pakai motor, pakai gedebong pisang untuk pemberatnya. Kita berharap itu dituntaskan. Tapi ini jalan kabupaten, setidaknya sinergi. Kenapa perlu mendukung seperti ini?
monetisasi FB Pro saja Pak perlu didukung. Tidak kan monet gitu. Maka dalam hal seperti ini kita perlu mendukung. Ngapucak seriusnya dikecil nonton tadi. Saya buyur ini. Bapak Ibu yang saya hormati, baru kita ke ceramah. Yang tadi pendahuluan dalam. Tidak usah lama. Saya janji jam 10 selesai. Al-Quran sudah ada di depan kita. Al-Quran ada di masing-masing rumah kita. Kalau sekedar dibaca, beroleh pahala saja. Tapi tujuan Allah bukan sekedar membaca Al-Quran. Tapi malam ini kita bahas ada 13 orang atau manusia yang paling mulia menurut Al-Quran dan Sunnah. Baru kita masuk ke Pak. Ini bolak-balik. Inilah faal kita malam. Luhur, tekan tuh, tidurlah, berhenti. Bapak Ibu yang saya hormati, manusia naknya hitam, naknya putih, naknya tinggi, naknya rendah, itu kudrat, ketentuan, kehendak Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi kamu adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Yang pertama, orang yang beriman dan beramal saleh. Puasa ini Pak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Jadi kalau ada orang Islam tidak puasa, memang perintahnya bukan kepada orang Islam, perintahnya kepada orang beriman. Kalau kita melihat orang Islam tidak puasa, tidak usah kita tanya. Nyolanang sehat, kuat, pas merokok. Kita tanya ngapa tidak puasa? Lemah kalau jawabannya santun. Dijawabnya apa urusan kau? Bapak, aku bukan kau. Kelak kita emosi. Cukup dalam hati ada kita ngecek. Tidak beriman bundung nih. Susah. Apa hal tidak masuk? Yang kedua, puasa ini kalau tidak karena iman boleh tak? Boleh. Orang nak operasi itu Pak, dia puasa itu bukan karena iman. Tidak perlu lillahi ta'ala. Karena dia nak operasi. Dokter bezu, Bu, puasa ya, nanti jam 2 siang kita operasi. Sudah, puasa. Orang Amerika lebu sunat kini Pak. Lah ada aturan di Amerika. Pernah ke Amerika Pak? Belum. Bisa kita baca di Google. Bukan mereka Islam, tapi kemanfaatan dari hitam itu luar biasa. Termasuk puasa. Cuman orang Amerika mengatakannya fasting terapi. Fasting terapi itu pengaturan pola makan. Dibuat aturan seminggu 2 kali tidak makan, sebulan 8 kali. Ternyata konsep puasa Senin Kamis. Ngapu mereka belum ketemu apa obat kanker. Solusinya adalah mengatur pola makan. Rasul tidak pakai lab, berani ngomong summu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Nah, kita berpuasa ini karena iman. Dan karena iman inilah menjadikan diri kita sesungguhnya target puasa itu bukan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Karena Rasul melalui hadis qudsi sudah mengatakan, kullu amal ibnu adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibihi. Semua amal anak Adam untuk dia kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku yang menilainya. Terserah Allah. Tapi target puasa ini 3 la'alla. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan bertakwa, mudah-mudahan bersyukur, mudah-mudahan
selalu berada di jalan lurus. Apakah setelah Ramadan selesai? Tidak. Apakah tercapai targetnya? Jauh. Dari mana Pak Ustaz tahu? 2 Syawal main ke pantai. Dari pasir putih sampai ke pasir hitam, manusia apa yang ditengok? Tidak ada setengokan. Orang nengok kita nengok orang. Coba survei dari pasir putih sampai ke jembatan Kota Tua. Tidak ada masjidnya Pak. Ada musola seluas mihrab kita nih. Coba dicek hotel-hotel tuh. Ada tak musola? Ada. Tapi kecil. Coba dicek. Ada tak keran air untuk berwudu? Ada. Cuman ngucur lebih besar dari kencing kita daripada. Boleh tak berwudu di air laut? Boleh. Tapi coba ditengok jam-jam zuhur itu. Segalanya penuh di pantai panjang. Tidak ada yang begitu azan lumpuh sujud di bawah. Kemarin baru sudah puasa. Yang tercapai setelah Ramadan ini adalah hadis Jamil Kata almarhum, pisang raju masak kedelai, habis puasa sembahyang Qur'an. Belum lagi urusan masalah ibadah, akhlak dan lain sebagainya. Saya dapat pesan dari Pak Wali Kota tentang masalah sampah. Tidak ada tulisan sampah paling buruk kecuali di Indonesia. Siapa yang buang sampah sini, anjing babi. Siapa yang buang sampah sini, mati berdegak. Siapa yang buang sampah sini, mati berdarah. Ngaku, bosan kawan bersihkan sampah, begitu bersih dibuang lagi. Siapa yang bersihkan buangnya itu? Orang lewat pakai motor, orang lewat pakai mobil. Macam mana perasaan kita, tanah kita yang sudah kita bersihkan, orang buang sampah. Lemah kalau sampah yang pacak dibakar. Ini softtek lah, pampers lah, bekas tai anaknya dibuang ke tempat kita. Apa ini target Ramadan? Enggak. Jadi Al-Quran ini, itu kata Pak Gub diwakili oleh asisten tadi, jangan sekedar seremonial saja tentang masalah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, dari orang-orang yang beruntung dengan mengamalkan Al-Quran, orang kaya tapi taat kepada Allah. Kita nih orang kaya malah sombong kepada Allah. Lah besar gaji direktur Pertamina, nak ngaku lagi ngoplos pertama jadi pertalite. Numon kita tidak antrian beli pertama, rupanya pertalite juga. Ini kondisi yang ada di kita. Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu orang kaya, tapi Nabi Daud terkenal dengan puasanya kelang sehari. Gitu. Jangan karena kekayaan kita jadi sombong. Kamu mohon maaf, saya pernah baca keputusan MUI Kepahyang tentang zakat fitrahnya. Mereka menetapkan berasnya 11 cantik. Saya kaget, saya tanya. Kebetulan adik kelas ketua MUI ini, Nek, ngapo Nek kamu menetapkan 11? Coba dibaca lagi Kak. Karena ketentuan para Rasulullah SAW sedekah fitri, Allah melalui Rasulnya mewajibkan sedekah fitri itu ala zakari wal unsa, anak ino, laki-laki perempuan, wal haru wal mamluk, yang merdeka dan budak. Takarannya so'an min tamrin wa so'an min sa'id. Satu sok tamar kurma, satu sok gandum. Satu sok itu 4 mud. Mud bukan mud aja. Satu mud itu segini. Tidak pacak bekikis model ini nih. Gitu. Pasti meruncung dia. Nah, 4 mud ini satu sok. Timbangan jumlah kalau gandum dengan kurma itu berbeda dia. Maka
kalau 10 canting itu pas dah? Pas, tapi bekikis nih ya. Dalam bahasa Arabnya itu disebut agak jedidun. Agak jedid. Nggak bekikis nih ya. Tapi kalau dia 11 canting kurang indah, lebihnya sedekah kepada kita. Terlepas mau ngasih 11 canting atau 10 canting, ketetapannya itu sudah dikaji oleh majelis ulama dan bas. Untuk itu silakan saja. Lebih 15 detik, mohon maaf. Demikian mari kita sudah dengan salam berdoa ala azim niyah wa kullu niyatin sholillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abdika wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min sharri ma sana'na wa nabulaka bi ni'matika alaina wa namu bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya Rabb dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim wa an walidina wa jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perbanyak maaf, mohon maaf kepada Allah. Mohon maaf kepada Allah semua, mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.